Bulls. Ball with the spin move and the step through and drops the hit. Murphy, he'll drive, step through. Knock it in. Almost court. Ball fakes the shot, drive, swooping, throw down. Handle the ball, and he's not just dribbling the ball; he's doing everything. Ball, 3-on-2. He'll take it himself and flush it. Bol sering digadang-gadang untuk jadi calon superstar NBA dan bakal jadi seperti apa yang kita lihat dari Wemby sekarang. Tapi 6 tahun kemudian, dia justru mengalami nasib yang gak pernah orang-orang sangka sebelumnya. Sekarang tidak ada satupun tim NBA yang percaya dengan Bol. Dengan kata lain, dia sudah terbuang dan dianggap tidak layak di NBA. Padahal Bol adalah salah satu tipe pemain terlangka di NBA dan punya kemampuan yang menjanjikan untuk bersinar di NBA. Dengan tinggi badan 221 cm dan wingspan 234 cm, Bol tetap mempunyai kemampuan ball handling dan shooting seperti seorang guard. Kehadirannya di lapangan sangat mematikan dan mencekam. Bahkan bisa dibilang, Bol ini adalah Wemby sebelum Wemby itu sendiri. Tapi pertanyaannya, kenapa Wemby sudah bisa jadi Defensive Player of the Year dengan keputusan mutlak sekaligus jadi finalis MVP pada musim ketiganya di NBA? Sedangkan Bol justru lebih sering menjadi cadangan mati, bahkan sekarang karir mudanya di NBA sudah hancur. Bol memang memiliki sejumlah kelemahan dalam permainannya yang membuatnya kalah dari Wemby. Tapi ada beberapa alasan krusial lain yang jarang diketahui banyak orang yang berpengaruh besar dalam membuat karirnya jadi berantakan. Dan menyebut Bol sebagai pemain yang sangat buruk bukanlah hal yang masuk akal, karena sebenarnya dia memiliki jalan dan potensi yang cukup sempurna untuk menjadi salah satu pemain terhebat di NBA. Bol adalah anak dari Manute Bol, salah satu pemain tertinggi dalam sejarah NBA. Dengan begini saja, dia seperti sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang pemain basket yang hebat. Saat Bol masih di kelas 7, tinggi badannya sudah mencapai 196 cm dan semua orang sudah tertarik untuk melihatnya bermain. Tapi dia menjadi pusat perhatian bukan karena dia anak Manute Bol dan dianugerahi fisik yang sangat luar biasa. Bol membuat dirinya sendiri terkenal dengan gaya bermainnya yang dominan di segala aspek. Sebagai seorang center, jelas dia bisa menguasai area paint dan memblok semua tembakan musuhnya di sisi defense. Namun yang paling menarik dari Bol adalah shootingnya yang sangat natural dan tajam. Ditambah dengan kemampuan ball handling yang di atas rata-rata untuk tinggi badannya, musuh-musuhnya cuma bisa pasrah dan berharap aja agar Bol tidak mempermalukan mereka. Cuplikan aksi-aksinya yang ganas itu akhirnya sering viral di sosial media. Pada tahun terakhirnya dia di SMA, dia mencatat rata-rata 20,4 poin, 8,2 rebound, dan 2,4 blok per game. Dia sudah mendapatkan reputasi sebagai center terhebat di angkatannya, sekaligus sebagai generational talent yang gak pernah dibayangkan oleh para pencari bakat. Bol lulus SMA sebagai prospek bintang 5, dan namanya berada di posisi keempat dalam daftar pemain-pemain SMA terhebat angkatan 2018. Bol kemudian memilih University of Oregon dan bermain di NCAA untuk mempersiapkan karir NBA-nya, dan performanya di sana sangat memuaskan. Bol terlihat bisa beradaptasi dengan cepat di NCAA. Bahkan permainannya jadi jauh lebih mengerikan dibanding masa-masa SMA-nya. Rataannya 21 poin, 9,6 rebound, dan 2,7 blok per game dalam 9 game pertamanya bersama Oregon. Sungguh dominan kan? Apalagi untuk pemain tahun pertama. Bol mulai diprediksi untuk dipilih di urutan 5 besar NBA Draft 2019. Dan kalau berbicara tentang angkatan ini, saat itu yang selalu jadi topik utamanya adalah Zion Williamson, R.J. Barrett, Ja Morant, dan Bol sebagai prospek yang paling jago. Tapi di tengah momentum yang sempurna ini, dia harus menerima fakta dan realita yang pahit. Bol mengalami cedera berat di kakinya yang harus membutuhkan operasi. Dengan ini, karir Bol di NCAA sudah berakhir. Statistiknya memang bagus, kehebatannya di lapangan tidak bisa dibantahkan. Tapi dia akhirnya cuma bermain dalam 9 game saja. Para pencari bakat mulai khawatir dengan kesehatannya dalam jangka panjang, karena ini bukanlah cedera biasa. Mereka meyakini cedera ini sama parahnya dengan cedera Joel Embiid yang membuatnya harus absen sepanjang 2 musim pertamanya di NBA. Dan mungkin juga sama parahnya dengan cedera Yao Ming yang membuatnya harus pensiun dini. Tapi ternyata itu bukanlah satu-satunya hal yang dikhawatirkan dari Bol. Karena di NBA Draft Combine, dia tercatat memiliki berat badan 208 pounds atau 94 kg. Sedangkan dalam catatan Oregon, berat badannya 235 pounds atau 106 kg. Ini sangat krusial karena untuk seukuran Bol, dia bisa dibilang sangat kurus, sehingga kemungkinan untuk mengalami berbagai cedera di masa depan jadi meningkat. Lihat saja badannya yang seperti Slenderman ini. Center-center yang lebih berisi pasti akan menang adu fisik dengannya. Bagaimanapun, Bol tetap percaya dengan diri dan potensinya. Dia tetap mendeklarasikan dirinya untuk masuk NBA Draft meski banyak orang sudah mulai ragu dengan kondisi badannya.
Bol Bol masih yakin bahwa namanya akan disebut di urutan-urutan atas. Tapi yang terjadi di malam NBA Draft itu justru sebaliknya. Jangankan di urutan 5 besar, di sepanjang ronde pertama NBA Draft pun tidak ada yang memilih Bol Bol. Namanya pun akhirnya dipilih, tapi di urutan-urutan bawah, tepatnya di posisi 44 oleh Miami Heat yang kemudian langsung di-trade ke Denver Nuggets. Bol Bol memang berhasil masuk NBA, tapi jalan yang harus ditempuhnya bakal jauh berbeda dengan apa yang diharapkan. Bol Bol sekarang berada di tim yang sama dengan Nikola Jokic. Dan jika rekan setimmu adalah seorang center sekaligus salah satu pemain terhebat di NBA saat ini, maka menit bermainmu otomatis akan semakin sedikit, sehingga kesempatanmu untuk berkembang juga semakin berkurang. Belum lagi dengan Nuggets yang sedang berusaha untuk jadi kandidat juara saat itu. Tapi di balik itu semua, Bol Bol masih tetap dianggap sebagai bocah emas oleh NBA. Dia akhirnya menjalani debutnya di NBA Bubble. Saat di lapangan, dia bisa menampilkan potensinya yang menjanjikan. Dan pada musim-musim berikutnya, banyak orang semakin tertarik untuk melihat dan mendukungnya. Tiap dia masuk ke lapangan, tiap dia mencetak skor, bahkan tiap dia memegang bola sekalipun, orang-orang selalu menyorakinya. Ready for what was going to come, and that's a little surprising. Nikola Jokic or not had to bring him back in. Look at Bull getting to the rack. And the Bull was there. Bol Bol sudah seperti pemain yang paling dicintai, nggak cuma oleh fans Nuggets saja, tapi juga seluruh fans NBA. Tapi gimana jadinya kalau ternyata segala dukungan dan sorakan para fans tadi itu justru tidak menggambarkan sesuatu yang positif? Mereka semua tergila-gila untuk melihat Bol Bol masuk ke lapangan bukan karena dia adalah sosok yang dominan, tapi karena dia nggak pernah diberi menit bermain yang banyak oleh pelatihnya, Michael Malone. Pada musim kedua dan ketiganya, Bol Bol cuma diberi waktu bermain sekitar 5 menit per game saja dengan jumlah game yang sangat sedikit. Lebih detailnya lagi, dia cuma bermain selama total 160 menit pada musim keduanya. Nggak nyampe 3 jam. Setahun berikutnya cuma 81 menit, nggak nyampe 1,5 jam malah. Bol Bol lebih sering menghabiskan waktu sebagai cadangan mati, dan sekalinya dimasukin ke lapangan, dia cuma bermain ketika jarak skornya sudah sangat jauh. Kehadiran dan kehebatan Jokic memang berpengaruh besar terhadap menit bermainnya yang terbatas. Tapi kenyataannya, kondisi yang dialami Bol Bol ini disebabkan oleh sesuatu yang gak pernah ia sadari. Selama bersama Nuggets, dia selalu dikenal sebagai pemalas dan gak niat untuk memberikan hasil yang terbaik dalam aspek manapun. Di lapangan, dia selalu terlihat seperti tidak agresif dan bermain tanpa tujuan. Michael Malone pun adalah seorang pelatih yang keras. Dia saja sering merasa keberatan untuk memasukkan pemain-pemain muda Nuggets yang sudah bekerja keras di lapangan. Apalagi Bol Bol yang jauh lebih malas. Tapi situasi ini masih bisa jadi jauh lebih buruk dari itu. Pada musim 2021-2022, ketika Nuggets kehilangan pemain-pemain kunci mereka karena cedera berat seperti Jamal Murray, Michael Porter Jr., dan PG Dozier, Bol Bol tetap saja nggak diberi kesempatan bermain di lapangan. Nuggets dengan skuad yang terbatas sudah kalah jauh dari Trail Blazer di game ini. Tapi Bol Bol cuma bermain selama semenit saja, sungguh menyedihkan. Nuggets akhirnya tidak membutuhkan Bol Bol, dan tim ini juga bukanlah tempat yang cocok untuknya. Sehingga mereka akhirnya men-trade dirinya ke Detroit Pistons. Tapi bukannya menyelesaikan masalah, trade ini justru mendatangkan lebih banyak drama lagi. Itu karena Pistons kemudian membatalkan trade ini karena Bol Bol dikabarkan tidak lolos tes fisik. Ada sesuatu yang sangat janggal di sini. Sejak cederanya saat kuliah itu, Bol Bol sudah sangat jarang mengalami cedera lagi. Apakah mungkin Bol Bol sengaja menutup-nutupi kondisi fisiknya cuma agar dia bisa di-trade dan keluar dari Nuggets? Bagaimanapun, kebenarannya langsung terungkap seminggu kemudian. Bol Bol ternyata mengalami cedera di kakinya dan harus dioperasi, sehingga dia bakal absen selama 8-12 minggu ke depan. Timnya tidak menginginkannya, pelatihnya tidak mempercayainya, dan kakinya mengecewakannya. Ini mungkin adalah titik terendah Bol Bol sepanjang karirnya di NBA. Tapi untungnya ada satu tim yang masih percaya dan mau memberikan kesempatan kedua untuknya, yaitu Orlando Magic. Saat itu Magic masih berada dalam fase rebuilding, sehingga ini bisa menjadi momen yang cocok bagi Bol Bol untuk menunjukkan bakatnya. Kita pun bisa melihat perkembangannya yang menjanjikan dalam performanya. Dia dipercaya untuk bermain dalam 70 game, 33 diantaranya sebagai starter. Jadi dia bukanlah cadangan mati lagi. Bersama Magic, Bol Bol mencatat rata-rata 9,1 poin dan 5,8 rebound per game dengan akurasi field goal 54,6%. Dia bisa mencetak 26 poin dan 12 rebound melawan Rudy Gobert dan Timberwolves. Dan juga mencatat 24 poin dengan efisiensi yang tinggi melawan Kevin Durant dan Kyrie Irving. Bol Bol juga berhasil memberikan aksi-aksi yang diharapkan oleh para fans. Seluruh highlightnya terlihat menakjubkan. Tapi masalahnya, semua yang Bol Bol lakukan ini ternyata belum bisa membuat Magic merasa yakin dengannya. Karena mereka tetap memiliki rekor menang kalah yang negatif, sehingga Bol Bol tidak bisa jadi bagian dari masa depan mereka. Magic akhirnya memutuskan kontraknya, dan setelah itu Phoenix Suns
tertarik untuk menggunakannya di samping trio KD, Booker, Bill. Ini seharusnya jadi peluang yang sangat menjanjikan untuknya. Dia bisa belajar dari bintang-bintang yang sudah berpengalaman di NBA, dan hasil belajarnya itu berhasil ia tunjukkan dalam beberapa game di mana dia bisa mencetak 18 poin, 14 rebound, dan 4 blok melawan Grizzlies. 19 poin, 7 rebound, dan 4 blok melawan mantan timnya, dan masih banyak lagi di mana dia berhasil mengumpulkan setidaknya 20 poin. Di titik ini, Bol Bol sudah dianggap bisa jadi pemain yang solid di NBA, setidaknya sebagai pemain cadangan. Tapi di saat Bol Bol sudah mendapatkan reputasinya lagi, masalah yang sama datang kembali untuk menghancurkan karirnya. Mau sehebat apapun talentnya di sisi offense, dia masih menunjukkan sikap pemalas yang sama. Di momen ini, ketika rekan timnya sedang bertengkar, Bol Bol cuma melihat dan diam saja. Gue paham sih, ini bukan era 90-an lagi, tapi setidaknya dia minimal mau membela temannya dan mencoba untuk melerai. Dan nampaknya sang pelatih, Mike Budenholzer, tidak menyukai apa yang dia lihat dari Bol Bol ini, sehingga dia memutuskan untuk mengeluarkannya dari rotasi. Itu memang alasan yang konyol untuk menyita semua menit bermainnya. Tapi mungkin itu sudah jadi puncak dari kekecewaan Budenholzer terhadap Bol Bol selama ini. Di sisi defense, Bol Bol masih jadi makanan para center dengan fisiknya yang kencang. Kalau berhadapan dengan pemain guard dan forward, pergerakan kakinya terlalu lambat. Dengan kata lain, dia tidak bisa diandalkan di sisi defense, padahal ini adalah bagian yang penting untuk meraih kemenangan. Meski kelemahannya sudah terlihat jelas, Bol Bol nggak ada niatan sama sekali untuk memperbaikinya. Sepanjang karirnya di NBA, Bol Bol lebih berfokus ke fashion, mengikuti teman-teman rappernya, dan berdebat dengan fansnya dibanding melatih diri. Bandingkan itu dengan Wemby yang tiap tahun berlatih dengan para legenda NBA dan pergi ke kuil di Cina untuk memaksimalkan kekuatannya. Itu sebabnya Wemby bisa bersinar dan mendominasi NBA, sedangkan Bol Bol mengalami nasib sebaliknya meskipun mereka adalah pemain dengan tipe yang sama. Lantas bagaimana nasib Bol Bol sekarang? Februari kemarin, Bol Bol telah terbang ke Filipina untuk bermain di sana. Setidaknya dia sedang berusaha memperbaiki kesalahannya di NBA, karena di Liga Filipina ini performanya bisa disebut legendaris. 38 poin, 16 rebound, dan 5 blok di debutnya, 40 poin di game berikutnya. Bahkan baru-baru ini dia bermain gila-gilaan 50 poin, 17 rebound, dan 6 blok. Semua orang pasti setuju kalau Bol Bol punya talenta yang spesial. Tapi sayangnya, sikap dan rasa malasnya adalah musuh utama yang membuat karir NBA-nya berakhir dengan cepat. Kalau menurut kalian, apakah Bol Bol bisa bangkit dan kembali lagi ke NBA? Itulah episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you on the next video.